Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom semuanya. Apa kabarnya nih adik-adik? Masih semangat ya adik-adik, walaupun kita masih terus ibadah online. Kakak-kakak guru sekolah minggunya juga kangen banget nih sama adik-adik, pengen ibadah sama-sama. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik, harus tetap sukacita. Gimana yang udah selesai ujian tengah semesternya? Kakak doain semoga hasilnya bagus ya adik-adik ya. Oke adik-adik, hari ini kita mau ibadah. Tema kita minggu ini adalah Mahkota Duri dan Masa Sengsara Yesus. Karena minggu ini kita memperingati masa-masa sengsara Yesus, nanti sampai Yesus disalibkan di Jumat Agung, terus kita akan merayakan Paskah bersama. Oke adik-adik, untuk perayaan Paskah kakak ada pengumuman nih. Kita guru sekolah minggu akan mengadakan lomba menghias telur. Nanti setelah dihias telurnya difoto, dikirim ke salah satu guru sekolah minggu ya adik-adik. Nanti kalau misalnya dalam satu rumah ada 3 anak sekolah minggu kakak beradik, misalnya kayak Catherine, Charlie sama Betran, itu kan satu rumah. Jadi telurnya satu aja ya adik-adik ya. Jadi kerjasama, nanti dinilai mana yang lebih bagus. Oke adik-adik. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan, harus semangat. Kita berdiri, kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Berdiri ya adik-adik semuanya ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke adik-adik, terima kasih nyanyi udah semangat di rumah. Kita duduk ya adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk berkat-Mu yang masih terus Tuhan berikan kepada kami. Kami juga terus bersyukur untuk ibadah hari ini. Engkau terus setia Tuhan menemani kami. Kami berdoa untuk setiap pujian, doa serta firman nanti akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat supaya kami boleh memahami setiap firman Tuhan dengan baik, mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu serta guru sekolah minggu, inang pendeta yang berada di tempat mereka masing-masing, supaya kami Tuhan boleh terus merasakan kebersamaan dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya kami juga tetap bersukacita Tuhan sambil terus mendoakan supaya kelak kami boleh berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, biarlah Engkau terus hadir bersama-sama dengan kami. Amin. Oke adik-adik, kita mau nyanyi lagi, mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Ini duduk aja ya adik-adik ya. Tetap semangat ya nyanyinya ya. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagimu. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku
Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan kita minggu ini. Terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-10. Adik-adik tetap buka Alkitabnya di rumah ya. Matius 5 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Ini ayat hafalannya di rumah, tetap dihafal, nanti didengerin sama papa mamanya ya adik-adik ya. Oke, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ingatin lagi, jangan lupa kita masih menunggu hiasan-hiasan telur dari adik-adik semua ya. Terakhir dikirim fotonya tanggal 4 April. Nanti kita umumin siapa yang jadi juara. Ada hadiahnya adik-adik. Nanti diantar hadiahnya ke rumah. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau angkat pujian dulu lagu Ku masuk ruang maha kudus. Shalom anak-anak sekolah minggu, bertemu lagi dengan Inang di ibadah minggu kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pendengaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita lebih dahulu menghadap kepada Tuhan dengan doa kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kasih sempurna-Mu yang mengiringi kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, buat keselamatan yang sudah menjadi milik kami hari lepas hari. Dan terima kasih hari ini kami boleh akan mengikuti kembali peribadahan anak sekolah minggu. Berkatilah Tuhan supaya ibadah kami ini membawakan pertumbuhan iman yang baik dan sehat bagi anak-anak-Mu. Melalui Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 27. Matius 27 ayat 27 sampai dengan ayat 31.
Mari kita membaca bersama-sama dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dengan judul Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengupas tentang khotbah pada minggu hari ini, Ina mau tanya dulu ini. Ya, sebentar lagi kita umat Kristen akan merayakan 2 peringatan besar. Yaitu apa saja adik-adik? Ya, benar. Kita akan pertama memperingati Jumat Agung. Yang kedua, Paskah. Benar sekali ya. Jadi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Nah, ada yang tahu artinya Jumat Agung? Benar bahwa Jumat Agung adalah kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, pengorbanannya di kayu salib demi keselamatan kita. Benar sekali adik-adik. Nah, Paskah adalah peristiwa kebangkitannya. Benar. Nah, adik-adik sekolah minggu, itu semua adalah suatu sejarah bagaimana kisah Tuhan Yesus dalam pelayanannya, pengorbanannya untuk dunia ini. Nah, tadi kita sudah baca di dalam Matius 27 bahwa Yesus, minggu-minggu lalu kan kita udah bahas ya, udah baca bagaimana Yesus ditangkap, dan sekarang bagaimana Yesus diolok-olok ya. Ada yang tahu artinya diolok-olok? Diobok-obok tahu ya, diobok-obok, airnya diobok-obok. Itu lain ya, lagu si Joshua. Anak sekolah minggu sekarang tahu nggak lagu itu? Iya, zaman Minang itu dulu ya. Nah, sekarang bedanya diolok-olok ini adik-adik. Kalau diolok-olok itu artinya diejek ya, diejek, disepelekan ya, dihina ya, seperti itu. Nah, Yesus diolok-olok oleh siapa tadi? Serdadu-serdadu ya. Tahu kan serdadu misalnya itu kayak orang-orang yang punya kuasa untuk menahan ya, dalam pemerintahan Romawi pada waktu itu. Yesus diolok-olok oleh mereka. Karena apa? Ada yang tahu nggak kenapa Yesus diolok-olok? Coba dijawab. Ya, tadi Ina kan tentu tidak dengar apa jawaban kalian ya. Tapi kalau kalian jawab, ada orang tua di samping kalian, atau kalian dalam hati sudah tahu gitu ya, yang membuat jawaban karena Yesus dianggap berdusta, dianggap berbohong karena mengaku dirinya adalah raja orang Yahudi, maka jawaban itu adalah benar ya, karena mereka menganggap Yesus itu pembohong, bahwa Yesus itu bukan raja orang Yahudi sebenarnya. Maka dia diolok-olok. Pertama dia ditanggalkan pakaiannya, baru dikasih jubah ungu ya. Terus mereka menganyam, ayat 29 itu ya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mahkota tapi terbuat dari duri adik-adik ya, karena mereka mengolok-olok. Mereka bilang nggak mungkin dia itu raja orang Yahudi. Kalau raja kan ada apa? Ada mahkotanya ya. Nah, tapi dibuatlah dari duri supaya ketika diletakkan ke atas kepalanya, tentu Yesus merasa kesakitan ya kan? Karena mahkota itu terbuat dari duri. Itu cara mereka mengolok-olok Tuhan Yesus, dan mereka kemudian mengatakan kepada dia, "Hai raja orang Yahudi." Bahkan Yesus diludahi oleh mereka, adik-adik sekolah minggu. Begitu tega dan sadisnya mereka kepada Tuhan Yesus,
yang datang benar-benar untuk memberikan kebaikan, tapi mereka balas dengan olok-olok. Ya, dari cerita itu kita tahu betapa sakitnya sebenarnya yang dialami Tuhan Yesus demi melakukan kebaikan di tengah-tengah dunia ini kan. Anak-anak sekolah minggu, dia rela diolok-olok, diludahi, dipukul, dibenturkan kepalanya ya. Nah, diolok-olok itu kan kalau bahasa sekarang anak-anak tahu nggak ya? Tadi Nang bilang kan dihinakan, diejek ya, dibully ya, dibully. Anak-anak sekolah pasti sering dengar istilah bully. Siapa di sini yang sering dibully temannya? Atau malah yang membuli temannya? Aduh, anak-anak Inang jangan ada ya yang membuli dan dibully ya, menghinakan dan dihinakan, jangan ya. Dibully itu kayak misalnya diejekin, ih sepatunya koyak, ih bajunya kotor, ih kamu bau, ih kamu gendut, ih kamu jelek. Jangan seperti itu ya anak sekolah minggu, karena Tuhan Yesus tidak suka yang seperti itu. Kalau kamu tidak senang dibully, Tuhanmu aja dibully, kamu juga jangan jadi pembuli, karena anak Tuhan itu adalah anak yang sukanya berkata yang benar, suka memuji, suka dari mulutnya keluar kata-kata yang baik, yang sopan ya, bukan kata-kata hinaan seperti yang dilakukan para serdadu kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu tahu dibully itu tidak bagus dan kamu lihat dari cerita Tuhan Yesus, dia dibully, betapa sakit Tuhan dibully. Nah, kalian jangan membuli teman ya anak-anak ya. Nah, tapi bersikaplah yang baik kepada temanmu, karena itulah panggilan anak-anak Tuhan. Nah, juga anak-anak sekolah minggu, siapa yang pernah dibully, diolok-olok? Ya, lihat pada Tuhan Yesus ya. Biarpun Yesus dibully, diolok-olok, Tuhan Yesus tidak membalas mereka dengan kejahatan yang sama. Tapi Tuhan Yesus tegar, kuat, dan dia tidak jadi batal melakukan tugasnya yang mulia. Adik-adik juga begitu ya. Jangan biarkan olok-olokan teman-temanmu membuatmu menjadi menjadi merasa terhina, kemudian merasa sedih ya. Jangan biarkan olok-olokan orang lain, perkataan orang lain yang menyakitimu membuatmu menjadi down, tapi kamu malah harus semangat terus ya untuk membuktikan bahwa mereka tidak bisa merendahkanmu, menghinamu. Karena apa? Karena kamu punya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Baik ya, sehingga kamu harus yakin dan percaya tidak seorang pun yang sanggup membuat saya terhina, merasa sedih ya. Biar aja mereka bilang apa, itu kan mereka yang berdosa ya kan. Nah, ketika mereka mengejek, menghina orang lain, sebenarnya mereka sedang menghina dirinya sendiri, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang boleh mengejek orang lain, karena Tuhan saja tidak pernah menghina kita ya kan anak-anak sekolah minggu. Nah, jangan jadi pembuli dan jangan mau jadi orang yang dibully. Amin, amin. Untuk menutup khotbah hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang sudah berkorban demi keselamatan kami manusia. Tuhan sudah begitu bermurah hati memberikan dirimu sepenuhnya untuk keselamatan kami. Kami bahkan mengingat bagaimana Tuhan rela diolok-olok, Tuhan rela dihinakan, hanya karena Tuhan memiliki niat yang tujuan yang baik, yaitu untuk menjadi jembatan untuk kami manusia boleh kembali menghadap kepada Bapa. Terima kasih atas segala pengorbanan-Mu Tuhan, dan biarlah kami boleh merenungkan itu sehingga pengorbanan Tuhan tidak menjadi sia-sia, tapi kami bersyukur atasnya melalui sikap dan perbuatan kami, khususnya anak-anak Tuhan sekolah minggu. Tidak ada yang menjadi pembuli di tengah-tengah kehidupannya di sekolah dimanapun berada, dan demikian juga anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang kuat, tidak mudah digoyahkan hati, jiwa, dan imannya, sehingga kami semua semakin bersuka cita di dalam Kristus yang telah merelakan dirinya untuk menjadi pengorbanan penebus bagi dosa-dosa manusia.
Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur melalui putramu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi kita bernyanyi dulu dari lagu Sekolah Minggu, Ku Menang, Ku Menang. Tahu ya? Ku menang di dalam kasih Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Baik, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupanmu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, Tuhan berkati, sampai bertemu minggu depan.